mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pendekatan dan Model Pembelajaran. Adapun anggotanya ialah saya sendiri, Rahel Zulami, dan Saskia Sialagan. Baik, pertama-tama akan dibacakan oleh saudara Saskia. Pertama, pengertian pendekatan. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Berbeda dengan metode pembelajaran yang telah menentukan langkah di kelas atau model pembelajaran yang memiliki kerangka konseptual. Pendekatan pembelajaran itu lebih luas lagi, artinya pendekatan merupakan landasan berpikir atau filosofi dalam menentukan pembelajaran. Yang kedua, pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk mewujudkan suatu proses seperti penilaian kebutuhan, pemilihan media, dan evaluasi. Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka yang dimaksud dengan pengembangan model pembelajaran adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk melaksanakan pengembangan pembelajaran. A. Ciri-ciri model pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. 3. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan KBM di kelas. 4. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan 1. Urutan langkah-langkah pembelajaran atau sinteks. 2. Adanya prinsip-prinsip reaksi. 3. Sistem sosial. Dan 4. Sistem pendukung. Selanjutnya, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran yang meliputi dampak pembelajaran dan dampak pengiring. Terakhir, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilih. B. Jenis-jenis model pembelajaran. Yang pertama, model interaksi sosial. Model ini didasari oleh teori belajar atau field theory. Teori ini menitikberatkan hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat, atau learning to live together. Pokok pandangan Gestala adalah objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasikan. Makna suatu objek atau peristiwa adalah terletak pada keseluruhan bentuk dan bukan bagian-bagiannya. Kedua, model pemrosesan informasi. Model ini mendasarkan teori belajar kognitif atau Piaget dan berorientasi pada kemampuan siswa memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Pemrosesan informasi merujuk pada pengumpulan atau menerima stimulin dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol verbal atau visual. Ketiga, model personal. Model ini bertitik tolak dari teori humanistik, yaitu berorientasi terhadap pengembangan diri individu. Perhatian utamanya pada emosional siswa untuk pengembangan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Model ini menjadikan pribadi siswa yang mampu membentuk hubungan harmonis serta mampu memproses informasi secara efektif. Yang terakhir, yang keempat adalah model modifikasi tingkah laku. Model ini bertitik tolak dari teori belajar behavioristik, yaitu bertujuan mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dan membentuk TL dengan cara memanipulasi penguatan. Baik, kesimpulannya yaitu pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap suatu proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan terhadap terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat mendorong tumbuhnya rasa senang siswa terhadap pembelajaran, menumbuhkan dan meningkatkan motivasi dalam mengerjakan tugas, memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami pelajaran sehingga memungkinkan siswa mencapai hasil belajar yang lebih baik. Tiap-tiap model pembelajaran membutuhkan sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang sedikit berbeda. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika
ada salah dalam tutur kata, kami mohon maaf. Terima kasih.